Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi untuk membahas materi meninges, nervus cranialis, dan cerebrovascular. Oke, kita langsung saja ya. Untuk meninges, itu lapisan pelindung otak itu meninges. Kita lihat di sini. Nah, dia terdiri dari 3 lapis ya, seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Sama dengan medula spinalis juga punya 3 lapisan di sini. Yang pertama ada dura mater, kemudian ada arachnoidea dan pia mater. Di mana di dura mater itu akan ada 2 lapisan ya. Kalau kamu lihat di sini, ini ada 2 lapis. Yang di atas yang melapisi periosteum ya, yang melapisi dari kraniumnya itu adalah periosteal layer-nya. Sedangkan meningeal yang sebenarnya itu yang ini, yang di bawah ya. Kemudian dia membentuk lipatan, di sini kita sebut sebagai valg ya, valg cerebri, nanti kita pelajari. Jadi 2 lapis ini adalah dura mater kita. Jadi dura mater itu dia selaputnya padat, kemudian dia tidak elastis ya. Kemudian selaput yang kuat, keras. Nah, ini lapisannya paling luar ya, melindungi otak kita. Tadi sudah dura mater, kita ke arachnoid. Nah, arachnoid itu yang ini ya. Kalau kamu lihat di bawah dari dura mater itu ada spasium. Nah, ini adalah spasium namanya subdural. Ini adalah subdural ya. Kemudian di bawah ada lapisannya namanya arachnoid. Baru di bawah arachnoid yang banyak seperti jaring laba-laba ini. Nah, ini jaringnya ini namanya trabecula ya. Jadi trabecula anyamannya ini membentuk seperti jaring laba-laba. Disinilah yang kita sebut spasium subarachnoid. Ini akan diisi oleh liquor cerebrospinal ya. Kemudian baru pia mater. Kalau pia mater itu yang langsung melapisi tepat di permukaan dari, kalau di sini adalah cerebrum ya. Kamu bisa melihat dia akan mengikuti baik dari girusnya, penonjolan sampai ke sulcusnya. Itu adalah pia mater. Jadi pia mater akan melekat langsung pada organnya. Arachnoid di sini adalah ini ya, yang kamu bisa melihat dan punya spasium namanya subarachnoid diisi oleh LCS tadi. Kemudian di bawah dural ada subdural. Nanti di atasnya sebenarnya ada yang namanya epidural ya. Jadi di atas lagi dari dural namanya epidural, di bawahnya subdural, kemudian di bawah arachnoid ada subarachnoid. Baru setelah itu pia mater. Itu untuk meninges ya. Tadi kan kita sebutkan bahwa dura mater itu kemudian menekuk gitu ya di antara tengah-tengah ini yang kita sebut kemarin celah di antara kedua hemisfer, kan kita sudah pelajari namanya visura ya. Visura longitudinalis, di situ akan ada valg cerebri. Dia membagi kedua hemisfer kanan dan kiri. Ini adalah bagian dari dura mater ya. Ini valg cerebrinya karena membagi cerebrum. Kalau dilanjutkan di bawah namanya valg cerebelli. Sedikit saja ya bangunannya di sini. Baru ada bangunan lagi. Ini yang kita sebut tentorium. Dia berada pada bagian atapnya dari cerebellum. Jadi cerebellum kan ada berada di dalam sini ya, di fossa cranii yang posterior itu ada cerebellum. Di atasnya ada yang namanya tentorium cerebelli. Jadi ada valg cerebri, dilanjutkan valg cerebelli, kemudian ada tentorium cerebelli. Baru di depan ini ada yang kita sebut diafragma sela. Kalau kamu tahu kemarin kita menyebutkan ada sela tursika yang diisi oleh hipofisis ya. Nanti ada bangunan yang namanya infundibulum, tangkainya hipofisis, dia akan menembus diafragma sela. Jadi diafragma sela ini akan melapisi, ditembusnya oleh si infundibulum. Dia menjaga supaya hipofisis tetap pada tempatnya. Oke, itu duplikator pada dura mater. Kita lanjutkan lagi. Oke, ini adalah granulatio arachnoidalis. Jadi pada ini spasium subarachnoid itu ada tonjolan-tonjolan yang keluar ya, yang menuju ke daerah yang kita sebut sinus ya. Jadi sinus ini adalah sistem vena ya pada otak kita. Di sini yang kamu bisa melihat adalah sinus sagittalis superior. Di situ ada granulatio arachnoidalis. Nanti pada bagian tulang kalvaria ya, atap tengkorak ini, atap kepala kita itu kan kalvaria itu ada bangunan yang kita sebut kemarin foveola granulares. Nah, kalau yang bangunan yang menonjolnya ini disebut sebagai granulatio arachnoidalis.
Tapi bekasnya kita sebut sebagai foveola granularis. Di sini juga ada nih vena emisaria. Kemarin kita pelajari juga ya, ada foramen parietal di kepala kita. Kemudian itu dilewati oleh vena emisaria. Ini ada lapisan-lapisannya, lamina eksterna, lamina interna, tengah-tengahnya ada diplo, ini ada suturanya. Ini kita mengulang pada materi di kranium kemarin. Jadi kamu sudah tahu di situ ada yang namanya sinus, terutama di sini adalah sinus sagittalis superior. Ini adalah valve-nya, ya, valve cerebelli, berarti ini adalah lapisan dura mater. Oke, itu untuk lapisan meninges pada cerebrum. Sekarang kita langsung saja ke nervus cranialis. Sebenarnya kita akan pelajari aliran cerebrospinal, tapi itu nanti pada pertemuan selanjutnya saja. Kita langsung ke nervus cranialis. Ada 12 ya, kita bahas satu persatu. Ini adalah gambar yang akan kita pakai untuk membahas 12 nervus cranialis. Ya, kita mulai dari nervus cranialis yang pertama dulu ya. Nervus cranialis yang pertama kamu lihat di sini. Nah, ini adalah nervus olfactorius ya. Kelihatan? Sorry, penunjuk saya hilang. Nah, ini. Nervus olfactorius. Di sini ada yang namanya tractus olfactorius, atasnya namanya bulbus ya. Dia akan menempati daerah yang kita sebut sebagai sulcus olfactorius. Kemarin kita sudah pelajari ini namanya gyrus rectus. Silahkan diingat kembali. Ya, jadi pertama adalah olfactorius. Dia akan berada pada bagian ini ya. Ya, kemudian nanti olfactorius akan keluarnya lewat ini. Pada basis kranium keluarnya lewat yang disebut lamina et foramina cribosa. Ya, suatu lembaran dan juga banyak sekali lubang-lubang nanti masuk ke sana, akhirnya akan ke cavum nasi ya. Nanti di sana ada pars ya, ada pars respirasi dan juga ada pars olfaktori untuk mencium bau. Oke, itu nervus pertama. Sudah, kita menuju ke nervus yang kedua, yaitu opticus. Ya, ini adalah nervus opticusnya yang akan menuju ke, kita sebut ke cavum orbita ya. Ini nervus opticusnya, sedangkan persilangannya adalah kiasma. Jadi persilangannya kiasma yang akan menuju ke cavum orbita, itu kita sebut sebagai nervus opticus. Kemana dia keluar pada basis kranium? Dia akan keluar pada daerah ini, yang kita sebut canalis opticus. Ya, masuk ke sana. Ke canalis opticus, nanti ke oculi, ke mata. Oke, nervus kedua sudah. Sekarang kita menuju ke nervus ketiga. Ketiga itu yang ini. Nah, apa ini? Ini nervus ketiga kita sebut sebagai oculomotor. Nah, nanti untuk fungsinya nanti untuk gerakan bola mata. Kalau opticus tadi ke sensoris mata, kalau oculomotor nanti bersama dengan nervus yang lain ya, kita sebut nanti belakangan, nervus keempat dan keenam nanti itu untuk gerakan bola mata. Di sini kalau kamu lihat nervus ketiga ini, dia keluarnya pada batang otak ya, di antara ini di fossa interpeduncularis. Kamu bisa melihat dia akan keluar di sana. Nah, kemudian dia akan masuk ke yang kita sebut di sini. Nah, masuk ke daerah, mungkin nggak begitu kelihatan ya, celah di sini. Kita sebut visura orbitalis superior. Dia akan masuk ke sana. Ya, oculomotor. Masuknya di sana. Kemudian nervus keempat. Nervus keempat itu adalah trochlearis. Yang mana? Kecil ini ya. Nah, kecil. Kemarin kita sudah belajar di truncus cerebri. Dia keluarnya dari belakang ya. Kemudian ke lateral dari pons. Ini adalah pons. Ke lateralnya, kemudian akan ke depan. Itulah yang namanya nervus trochlearis. Nah, nanti dia kalau nervus keempat ini untuk gerakan bola mata, diingat kembali, dia akan menginervasi otot apa? Otot superior obliquus dari mata. Jangan lupa. Kemarin kita singkat menjadi RL6SO4. Oke, trochlearis sudah. Nanti dia kemana? Nanti sama ya, ke visura orbitalis superior. Kan nanti ke gerakan bola mata juga. Lanjut. Nah ini nervus 5 itu ada 3 cabang ya. Trigeminus yang besar ini. Cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga gitu ya. Yaitu adalah cabang ophthalmicus, maxillaris, dan mandibularis. Nanti masing-masing punya tempat keluar yang berbeda-beda ya. Coba kita lihat yang pertama nanti itu adalah ke visura orbitalis superior juga, masih sama dengan yang tadi. Ya.
Kalau yang kedua di sini nih. Ini adalah yang kita sebut foramen rotundum. Oke. Baru yang ketiga yaitu maxillaris. Ya, maxillaris kemudian mandibularis ya. Mandibularisnya akan ke bawah ini yaitu foramen ovale. Bisa? Ya, yang pertama visura orbitalis superior, yang kedua foramen rotundum, baru yang ketiga adalah foramen ovale. Itu untuk trigeminus. Nanti trigeminus sebenarnya saraf sensoris yang banyak, tapi sedikit juga menginervasi saraf motorik dari otot-otot mastikasi ya. Pengunyah. Nah, ketiga sudah, sekarang kita ke 6, abdusen. Nah, ini abdusen itu yang ini. Di antara pons dan medula oblongata keluar nervus abdusen. Nanti dia akan sama dengan nervus keempat dan ketiga tadi ya, 4 dan ketiga masuknya ke visura orbitalis superior juga. Nanti untuk gerakan bola mata. Masih ingat? Berarti ke otot apa? Rectus lateralis ya, RL6SO4. RR itu untuk rectus lateralis. Besok kita pelajari di mata. Kita lanjutkan lagi. Ke-6 sudah, berarti sekarang ke-7 ya. 7 ini facialis. Nanti facialis itu yang mana? Kalau kamu lihat dari 6 sini kita ke lateralnya ini. Ini adalah 7, kemudian sebelahnya baru 8. Nervus yang ke-7 ini facialis, dia keluarnya lewat nih, meatus acousticus internus di sini. Ya, meatus acousticus internus, ini dia. Ke-7. Kemudian kalau ke-8 adalah nervus auditorius atau vestibulococlear. Ini ada 2 serabut ya. Karena nanti masing-masing ada 2. Yang satu adalah untuk vestibuli atau keseimbangan, yang satu untuk cochlea atau pendengaran. Nanti dia keluarnya juga sama, dia di meatus acousticus internus juga, ya. Jadi nervus ke-7 dan ke-8 ini dekat ya. Nanti keluarnya juga di meatus acousticus internus pada basis cranii. Lanjut 78, kemudian di sini kelihatan ya, ada berurutan juga 9, 10, 11. Dia keluarnya. Jadi di sini ada yang tonjolan yang kita sebut oliva. Ada 2 sulcus. Sulcus yang di depan namanya pre-oliva, yang di belakang namanya post-olivarius. Yang post-olivarius akan keluar 3 nervus cranialis. Yang pertama paling atas ya, nervus yang ke-9 yaitu glosopharynx. Kemudian ke-10 adalah vagus, yang ke bawah berarti hipoglossus. Yang paling bawah ini aksesoris, hipoglossusnya yang paling bawah ini yang 12 ya. Nanti kita lihat satu-satu. Yuk. Yang 9, glossopharyngeus dulu. Glossopharyngeus itu yang atas ini. Nanti dia akan keluarnya lewat mana? Kalau kamu lihat, nah di sini ini kamu bisa melihat ya, kemarin ada yang namanya sulcus sinus sigmoid. Nanti lanjutannya adalah ke foramen jugulare. Nanti keluarnya lewat sana. Ya, lewat foramen jugulare. Nanti 9, 10, 11 ke foramen jugulare semua. Ya. 10 vagus ini juga sama, foramen jugulare juga. 11 ini aksesoris, ini juga sama. Ya, ke foramen jugularis. Nanti, kanalis nervi hipoglossi ini nanti untuk nervus yang ke-12 ya. Nervus ke-12-nya adalah nervus hipoglossus. Yang ini tadi. Oke, kita bahas yang nomor 9 tadi, glossopharynx. Kalau glossopharynx tadi dia akan serabut sensorik ya, taste. Jadi dia akan sensoriknya dari lidah tapi ke sepertiga posterior. Ya, sepertiga posterior belakangnya itu oleh nervus glossopharyngeus. Kalau vagus nanti untuk gastrointestinal, untuk digesti dan juga untuk respirasi. Nanti yang 11 aksesoris itu untuk gerakan otot-otot belakang ya, leher gitu, kepala dan leher bagian belakang. Kemudian yang 12 yang ini tadi, adalah nervus hipoglossus ya, dia untuk motorik, untuk gerak otot lidah. Jadi motoriknya lidah adalah hipoglossus, sedangkan kalau taste-nya, perasanya, sensorisnya ada glossopharynx. Oke, itu 12 nervus cranialis yang ada pada ini dari cerebrum dan truncus cerebri ya, keluarnya di sini. Kemudian masuknya ke basis kranium juga sudah kita pelajari.
Kanalis nervi hipoglosi mungkin tidak begitu jelas ya, tapi akan ada di sekitar sini ya, di samping dari foramen magnum ada lubang yang akan ke kanan dan ke kiri, itu namanya kanalis nervi hipoglosi. Oke, sorry, ini hipoglossusnya tadi ya. Ya, sekarang ini dia. Kita menuju ke cerebrovascular. Untuk cerebrovascular yang akan kita pelajari, nah kita lihat ini. Jadi kita lihat dulu ada arteri besar yang menuju ke kepala ya, namanya carotis communis, di mana dia punya dua cabang, ada carotis externa dan carotis interna. Di mana carotis externa sudah kita pelajari cabang-cabangnya kemarin. Sekarang yang kita pelajari adalah carotis internanya ya. Ini yang terlihat samar-samar itu adalah carotis internanya, cabangnya apa saja. Nah, ini kita lihat satu-satu. Di sini kamu bisa melihat untuk yang kita sebut sebagai circulus arteriosus Willisi, karena dia berputar begini ya, siklusnya. Nah, ini akan membentuk yang namanya circulus arteriosum Willisi. Kita bahas satu-satu. Dia terdiri, pasokannya adalah dua arteri utama. Yang pertama carotis interna, yang ini ya. Nah, ini carotis interna. Nanti carotis interna itu dia punya beberapa cabang. Nah, cabang yang pertama ke depan ini lewat kanalis opticus adalah namanya arteri ophthalmicus atau ophthalmica ya. Ini arteri ophthalmikanya ke sana. Kemudian yang ini cabang lagi ke depan ini namanya cerebralis anterior. Nanti arteri choroidea anterior tidak terlihat di sini ya. Ya, yang terlihat saja yang kita bahas di sini. Ini adalah cerebralis anteriornya. Kemudian yang ini, yang besar ini nanti akan ke media. Ini adalah cerebralis media. Diingat cerebrum ya. Jadi ini adalah cerebralis atau bisa kita sebut cerebri gitu ya. Arteri cerebri anterior atau cerebri media. Kemudian yang ke sana ophthalmica. Itu cabangnya dari carotis interna. Nah, sekarang kita lanjut ke arteri komunikan anterior. Itu adalah arteri yang menghubungkan kedua ini. Ya, cerebralis anterior itu dihubungkan oleh komunikan anterior di sini. Kalau kamu lihat ya, komunikan anterior. Kemudian ada juga arteri yang menghubungkan cerebri media dengan cerebri posterior. Yaitu kita sebut ini, komunikan posterior. Ya, ini cerebri media, yang ini adalah arteri cerebri yang posterior. Oke, itu disebut komunikan posterior tadi. Nah, sekarang kita lewat bawah dulu ya. Jadi, kalau kita belajar tadi, yang pertama carotis interna sudah ya cabang-cabangnya. Yang di belakang itu adalah cabang-cabang dari dia mulainya dari arteri vertebralis di sini ya. Kita mulai dari bawah ke atas. Yang paling bawah, jadi ada arteri vertebralis punya cabang ini yang ke sana. Itu adalah cerebralis inferior posterior. Karena nanti akan menuju ke cerebellum. Ini cerebellaris ya. Jangan salah menulis karena ada cerebrum dan ada cerebellum. Ini arteri cerebralis inferior posterior cabangnya ya. Cabang dari arteri vertebralis yang di sini. Oke. Nah, kemudian ini tadi arteri vertebralis itu kalau dia naik ke atas masuk ke foramen magnum, dia akan bertemu di tengah-tengah membentuk yang namanya arteri basilaris. Oke, jadi dari sini vertebralis menyatu menjadi basilaris. Oke, bisa. Nah, nanti arteri vertebralis dia punya cabang turun ke bawah nanti ke depan dari medula spinalis. Jadilah namanya arteri spinalis anterior. Yang ini ya. Spinalis anterior. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah itu ada apa? Nah, ini. Ada yang menuju ke cerebellum juga tapi di bagian anterior ya. Jadi tadi yang ke posterior, ini yang ke anterior inferior, maka namanya arteri cerebellaris inferior anterior. Yang ini ya, belakang. Lanjut lagi. Nah, kalau yang atasnya, yang ini, itu adalah arteri cerebellaris superior ya. Ini nanti ke bagian atas dari cerebellum ya, yang kecil, otak kecil. Kalau ini tadi kan cerebri posterior, di bawahnya tepat itu adalah cerebellaris superior.
superior. Oke, lanjut. Baru di antara cerebralis superior sama yang posterior inferior tadi ya. Ini anterior inferior tadi. Ini ada arteri labirinti ini. Ya. Arteri labirinti ini nanti akan masuk ke meatus acousticus internus, ke labyrinthus osseus, ini labirinti. Nah, terus ada cabang-cabang kecil di sini ya. Kalau kamu tahu di sini kan ada bangunan namanya pons, ini cabang-cabang arteria pontis ya, yang kecil-kecil dari pontis. Oke, nah ini adalah rekapannya. Kalau mau dilihat silahkan. Ini kita kalau tadi masih dalam tulang ya, basis kranium, kemudian ini dibuka ya. Kita lihat, maka kita akan menemukan cabang-cabangnya dan sudah ada namanya. Bisa sambil direview. Kita lanjutkan. Nah, ini. Kalau ini untuk mengetahui cabang tadi dari karotis, dia kan ada arteri cerebri yang posterior, cerebri media dan anterior. Di mana media dan anterior itu cabangnya karotis yang interna, yang di bawah ini nanti dia ke cabang paling atasnya dari arteri basilaris ya. Tadi kan vertebralis bertemu basilaris, basilaris nanti pada sampai di atas akan ada menjadi cerebri yang posterior. Ini untuk vaskularisasinya ya, ke daerah-daerahnya seperti ini. Untuk yang anterior lebih ke daerah medialnya, kemudian cerebri yang media ini akan ke sana ya, ke bagian tengah, ini yang ke belakang. Oke, itu untuk vaskularisasinya. Ya, saya rasa untuk arteri circulum villisi tadi sudah, dan materi kita untuk sementara 3 itu saja, meninges, kemudian nervus cranialis, yang terakhir adalah cerebrovaskularnya, terutama arteri circulus villisi. Mungkin dari saya itu saja. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.